Di antara yang paling menarik di era Boruto saat ini tentunya mengenai kedatangan organisasi Kara, yang mana dalam chapternya sudah dijelaskan tujuan mereka terungkap. Salah satunya soal segel karma. Tanda kutukan tersebut bisa saja memberikan kelebihan buat penggunanya sendiri, seperti yang pernah dilakukan oleh Orochimaru. Terus apa hubungannya dengan bandit Mujina? Hmm, Kenapa Kara sangat tertarik dengan segel tersebut? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ninja Mujina tersebut, karma serta Kara dalam era Boruto saat ini. Oke, sebelumnya gini. Sebuah tanda kutukan umumnya memiliki dua sisi bagi pengguna. Buruknya mereka tersegel dari orang yang memberikan kemampuan tersebut dan hidupnya sudah berada dalam pengaruh pemberi segel itu. Namun di sisi baiknya, seorang pengguna segel kutukan mereka akan mendapati kemampuan serta kekuatan tambahan baru yang tidak kalah mengesankan. Dahulu di era Hiruzen Sarutobi, misalnya, Orochimaru memiliki para bawahan yang ia tanam segel kutukan. Dan ya saat mereka dalam mode tersebut, kemampuan mereka sangat luar biasa. Tayuya misalnya. Di era Boruto saat ini ada yang menarik tentang organisasi rahasia bernama Kara. Sebuah kelompok besar yang mungkin dikatakan para villain di era Boruto ini ya. Memang sih salah satu anggotanya sudah kalah bernama Boro. Namun yang lain masih bergerak terus. Salah satu yang mencolok adalah peran Kashinkoji. Konon kabarnya ia mirip dengan Itachi. Jadi jika Itachi di Akatsuki dahulu dikenal sebagai mata-mata untuk Konoha dan menjaga keseimbangan dari organisasi Akatsuki dari dalam, Kashinkoji juga melakukan hal serupa. Ia sangat takut jika Jigen sukses mendapati impiannya, mendapati wadah baru bernama Kawaki. Itulah sebab baru-baru ini ia menjalin komunikasi dengan Amado soal rahasia Jigen. Nah, chapter terbaru kemarin contohnya, Kashinkoji akan melakukan misi besarnya, melenyapkan pemimpin organisasi satu ini. Artinya dalam organisasi Kara ini peran dan masa lalu Kashinkoji juga belum terungkap. Siapa sebenarnya dia dan bagaimana identitasnya? Lalu mampukah ia mengalahkan Jigen? Kalau dalam kondisi normal, Kashinkoji bukan tandingan sepadan dari Jigen. Jadi ya benar juga sih, setiap organisasi selalu saja ada yang tidak sejalan. Akatsuki serta Kara mencontohkan hal tersebut. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa motif Kara mencari para pengguna segel kutukan? Dan kenapa Kara sendiri juga antusias soal Kaguku Ninggu? Ini pernah diperlihatkan saat kemunculan Aokiri Gakure sih. Saat itu mereka sedang mencari Utsuwa yang hilang di dekat perbatasan Konoha. Saat yang bersamaan ternyata Ao sendiri adalah bagian dari organisasi luar Kara. Nah menariknya Ao sendiri mengatakan jika Katasuke Tono membantunya dengan senjata ilmiah ninja dan membuat tangan buatan buat dirinya. Ya meski berbentuk seperti sebuah bor sih. Dari sini ternyata baru diketahui juga organisasi Kara memiliki satu ilmuwan luar biasa di mana kejadiannya setelah ditemukan bocah yang dikenal bernama Kawaki. Di sana Katasuke Tono mengatakan jika dirinya sangat takjub dan mengakui level orang ini di atas dirinya. Artinya tubuh Kawaki yang bisa berubah menjadi senjata ilmiah ninja pasti dikembangkan oleh seseorang luar biasa yang lebih paham soal sains ninja. Dan ini ada benarnya, pria ini bernama Amado. Bahkan orang seperti Jigen atau bahkan Boro juga terungkap jika tubuhnya dimanipulasi oleh kepintaran Amado. Jika bahkan diperlihatkan melakukan penelitian dengan Amado saat memindahkan karmanya ke para bocah dan yang sukses mereka lakukan kepada Kawaki. Akan sangat unik sih jika prosesnya sudah tampil di animenya, karena secara tidak langsung Amado ini juga seorang ilmuwan layaknya Orochimaru. Bahkan nih dahulu sempat muncul argumen kemampuan Amado dalam pengetahuan sains ninja ini selevel Orochimaru. Beberapa anggota Kara juga mengetahui dan tidak asing dengan ayah dari Mitsuki ini sih. Boro salah satunya yang terungkap di chapter selanjutnya, yang mengatakan dia Orochimaru adalah pria yang menjijikan. Nah, bagaimana dengan karma sendiri?
Ya, karma ini memang datangnya dari Otsutsuki. Ini bisa diturunkan oleh para Otsutsuki utama. Salah satu contohnya kini adalah Boruto karena Momoshiki. Karma sendiri juga memunculkan kemampuan Otsutsuki tersebut. Ya, layaknya seorang jin curiki lah kalau di masa lalu. Karena juga baru terungkap jika pengguna karma ini juga bisa dianggap sebagai sebuah wadah. Kebangkitan Momoshiki kemarin menjadi bukti, di mana Boruto yang kini memiliki karma belum mampu mengendalikan kemampuan Otsutsuki tersebut dalam dirinya. Dan ya, karma sendiri bangkit terkadang juga secara tiba-tiba. Boruto sendiri beberapa kali akan diperlihatkan karmanya tiba-tiba keluar, dan ini terkadang membuatnya langsung kehabisan cakra atau menghambatnya dalam kemampuan ninjutsu. Namun baiknya, karma juga kadang bisa membalikan kemampuan seseorang dengan cara menyerap jutsu tersebut. Faktanya saat ini karma itu beresonasi, seperti saat Kawaki karmanya aktif, otomatis karma Boruto juga langsung aktif. Bahkan terjadi beberapa kombinasi di antara keduanya. Ketika Boruto menyerap jutsu, maka Kawaki bisa mengeluarkan menjadi ninjutsu lagi. Selain itu, jika kemampuan ini disatukan, maka bisa membuka portal dimensi lain loh. Ini alasan yang terungkap kenapa kemarin Jigen bisa langsung muncul di rumah Uzumaki Naruto. Karena karma Jigen dan Kawaki ini juga beresonasi. Dan yang terbaru kemarin, selain bisa masuk ke dimensi Jigen, Boruto dan Kawaki juga menggunakan gabungan karma untuk membuka segel dari mangkuk yang mengurung Nanadaime Naruto. Dan pada tingkatan versi tertingginya, mereka pengguna karma bisa berkembang sangat jauh dengan membangkitkan tanduk aktif di kepala mereka. Kawaki adalah orang yang bisa mengendalikan kemampuannya ketika tanduk ini bangkit. Dan ya, memang tanduknya mirip dengan punya Jigen, karena karma Kawaki sendiri adalah salinan dari karma Isshiki Otsutsuki. Boruto juga bisa memunculkan tanduk, namun tubuhnya akan dikuasai oleh Momoshiki Otsutsuki, dan dirinya bisa terbang secara langsung. Jadi alasan utama Kara sendiri mencari wadah hanya untuk tubuh pengganti, dan hidup abadi buat pemimpinnya mungkin. Selain itu, para pengguna segel karma akan memiliki kemampuan luar biasa dan sangat menarik jika berada dalam organisasi tersebut. Apakah orang yang muncul pada flashback episode 1 dahulu adalah Kawaki? Ini masih misterius sih, karena bisa jadi orang ini adalah Kawaki, tapi tubuhnya sudah diambil oleh Isshiki Otsutsuki. Karena dalam chapter dan sampai sekarang, hanya ada satu orang yang benar-benar mampu mengalahkan Naruto serta Sasuke. Ya, dia adalah Isshiki. Nah, yang terbaru kini di era Boruto adalah soal bandit Mujina yang konon katanya juga berhubungan dengan segel Boruto serta organisasi Kara sendiri. Dalam chapternya dahulu diperlihatkan jika Sasuke serta Sai akan terlibat dalam adegan di mana Sojoji ditanyai soal organisasi misterius bernama Kara, serta tujuan mereka soal segel karma. Saat ini memang baru masih berlangsung kisah dari ninja Mujina ini, di mana episode kemarin sudah diperlihatkan kemampuan Sojoji, si Kabane Bunshin, yang mana bisa mengambil tubuh seseorang dan ia gunakan. Ya, sama dengan yang terjadi dengan Sukio dan Kokuri. Sojoji sendiri juga memiliki seorang bawahannya yang juga merupakan mantan dari shinobi Konohagakure. Sangat dinantikan mengenai kisah yang sudah mendapati cerita dari chapternya ini. Sojoji sendiri akan mengincar putra daimyo bernama Tento Madoka, yang nanti akan memiliki kedekatan dengan Boruto. Jadi ya, memang Boruto akan berjumpa dengan Sojoji sih. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah bandit Mujina sendiri juga ada yang mendalangi, seperti Byakuya atau kelompok-kelompok sebelumnya, yang selalu ada lambang bulan sabit? Di era Boruto sebelum munculnya organisasi Kara ini memang sudah banyak muncul kelompok kecil yang meresahkan shinobi, karena faktanya mereka juga dimanipulasi oleh seseorang di balik layar. Jadi ya mungkin juga dengan ninja Mujina. Karena sudah dari era Boruto seperti itu, Akatsuki saja ternyata juga ada yang mendalangi, yaitu Obito. Dan Obito juga masih didalangi oleh Madara. Sementara Madara itu dimanipulasi pikirannya oleh Zetsu Hitam, yang ternyata Zetsu Hitam ini adalah kehendak Kaguya, dan di tahap akhir mereka bertujuan membangkitkan seorang Otsutsuki. Menarik sih.
Nah, itulah tadi pembahasan soal ninja Mujina tersebut, Karma serta Kara dalam era Boruto saat ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye.